Trans 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan Republik ini. Kalian ada kena adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Seperti anak Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami golok. Siap. Agar kalian tahu, saudara-saudara Trans TV, Trans 7, ya. Ingat kehadiran kami di sini. Ini masih representasi perwakilan. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama. Apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Cokro TV lagi, ke Seruput. Saya kali ini ditemani oleh Profesor Jajang Jahroni dari Guru Besar UIN Jakarta. Selamat datang Kang Jajang. Terima kasih, selamat datang. Dan Guru Gembul melalui Zoom. Halo Guru Gembul. Waalaikumsalam. Nah, saya mengajak dua tokoh ini untuk berbincang saat ini karena topiknya saya kira menarik untuk kita dengarkan penjelasan dari dua orang ini. Ini kan momentumnya Hari Santri ya, 22 Oktober kemarin Hari Santri. Nah, tapi kan publik masih ramai membicarakan tentang ya tadi setelah ada Trans 7 soal pesantren ya. Memang cooling down sih, Khairul Tanjung datang ke Lirboyo minta maaf ke Kiai Anwar gitu ya. Tetapi masih ada yang menggelayut lah gitu tentang respon kalangan NU, sejumlah NU terutama Banser yang overdosis. Kita tahu ada video yang viral Ketua Ansor Jakarta itu demo dengan begitu bersemangat sampai mengancam menggorok orang-orang yang dia anggap menghina kiai, terus mengancam membakar gedungnya, gedung Trans 7 gitu. Dan itu respon PBNU, Wasekjennya itu terlalu kayak menganggap itu hal sepele gitu. Dan ini sesuatu yang bertentangan dengan citra NU yang saya kenal. Saya orang NU, Kang Jajang orang NU, Guru Gembul juga sangat simpatetik dengan NU gitu. Nah, saya ingin minta pendapat Kang Jajang dulu nih. Gimana kita memaknai soal ini tuh? Iya, saya kira 2 hari yang lalu kita memperingati Hari Santri Nasional ya. Ya. Tapi saya kira kaum santri dan pesantren dan NU secara umum dapat kado yang sangat pahit menurut saya. Pahit pada Hari Santri itu. Kenapa? Karena beberapa minggu belakangan kita disuguhi berbagai kejadian ya. Pertama tentang robohnya pesantren di Sidoarjo itu ya, yang menewaskan puluhan santri, ya kan? Ya bahwa itu musibah oke. Tapi kemudian proses evakuasi yang sangat lambat dan pimpinan pesantren bilang ini takdir, menurut saya susah diterima oleh publik, ya, gitu kan? Publik gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi orang sangat kecewa gitu. Kok ini penjelasannya seperti ini gitu. Yang kedua, ya kita melihat ada Trans 7 yang punya acara sehingga menimbulkan kemarahan yang luar biasa, ya kan? Luar biasa, pesantren dituduh sarang feodalisme, sarang eksploitasi, kemudian kiai memperkaya diri sendiri, dan itu ada sosok kiai yang sangat dihormati di pesantren tersebut,
yang disut gitu kan, yang membuat perasaan kaum santri begitu terhina gitu. Ya, Ini ihana, ya ihana, kan, ya. kata Gus Ulil gitu. Nah ini menurut saya respon yang menurut saya sangat berlebihan gitu. Kita juga melihat rentetan kejadian setelahnya ya, ada pimpinan Banser Jakarta yang mengancam menggorok Hmm. dan membakar. Ini kan Banser berbau ISIS menurut saya kan. Iya, ya kan Banser kok ngomongnya begini gitu kan. Ya. Kemudian saya juga membaca beberapa Kiai NU, ini kalau saya turun nih habis semua kan gitu kan. Jadi boleh aja Khairul Tanjung ke sana, itu menurut saya sangat bagus cooling down ya. Menurut saya bagus lah itu ya. Tapi menurut saya secara umum kemarahan itu masih ada dan belum selesai gitu loh. Nah ini kenapa begitu marah gitu kan, padahal momen Hari Santri itu adalah memperingati resolusi jihad atau fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan? Untuk mengantisipasi baliknya sekutu dan Belanda ke Indonesia, gitu loh. Jadi semangat perjuangan membela nasionalisme Indonesia itu harus dikedepankan di sini. Dia membela negara Indonesia yang plural, bukan negara Islam, juga bukan negara NU, tapi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ya kan? Maka kemudian harus dikedepankan semangat keadaban itu gitu untuk menyelesaikan berbagai masalah gitu. Nah kita semua tahu NU mengalami berbagai peristiwa di dalam sejarahnya di tanah air gitu ya. Baru kali ini menurut saya NU begitu marah gitu, ya kan? Puluhan tahun yang lalu Gus Dur dilengsarkan kayaknya adem-adem aja gitu kan. Ada marah tapi Ada ditahan oleh marah Gus tapi Dur. ditahan, ya Ya, kan? ya. Nah ini kemarahan yang lagi menyala-nyala di di lapangan ini, tak satu pun tokoh-tokoh NU yang ngomong gitu, "Oke udah cooling down," gitu kan, "kita tabayun," gitu kan, "ini bukan cara yang elok menyelesaikan masalah," gitu kan, dan seterusnya gitu. Sehingga tidak kontraproduktif dengan pembangunan bangsa yang mengedepankan toleransi, tasamuh, tabayun. Tabayun itu kosakata yang dipopulerkan oleh NU sendiri gitu kan. Kalau memang betul-betul Trans 7 dianggap kelewat batas, satu-satunya cara ya bawa ke ranah hukum gitu loh. Jangan kekerasan verbal yang luar biasa ini yang suatu saat jadi violence. Nah, gitu loh. Ini bahaya gitu loh. Bahaya. Jadi harus ada tokoh NU pimpinan NU yang betul-betul mengajak masyarakat NU cooling down, ya kan, tabayun, kemudian islah gitu kan, bahasa-bahasa NU lah dengan Trans 7 gitu. Khairul Tanjung sudah ke sana punya niat baik untuk minta maaf dan kepada pihak pesantren Lirboyo, dan itu harus disambut secara positif juga dari pihak NU gitu. Dan Khairul Tanjung juga bilang akan membuat video yang memberikan citra yang lebih positif tentang pesantren dan NU gitu. Itu kan sebuah gestur yang harus diapresiasi. Betul, gitu betul. Ya. Sehingga kita melihat ini kalau dibiarin ya, saya kira citra NU dan pesantren itu merosot gitu. Karena kok pesantren kok begini gitu kan, saya baca di medsos banyak sekali orang yang kehilangan simpatinya sama pesantren gitu, yang selama ini dianggap toleransi, ya kan, menghormati kebebasan dan sebagainya, kok begini gitu. Sangat keras dan sangat tend to violence gitu. Ini Dan selama ini kan kalau orang ngomong pesantren kan image yang muncul ya di kalangan publik luas ya, itu kan Gus Dur, terus Gus Mus ya yang adem, tinggi ilmunya tapi adem gitu, Islam ramah lah. Terus yang belakangan Gus Baha misalnya, itu kan membuat banyak orang simpatik terhadap pesantren gitu. Betul.
tiba-tiba sekarang muncul sosok kayak tadi itu Iya. kader ketua Ansor DKI Jakarta, Iya. Banser yang ngancam gorok dan bakar Nah, ini gedung itu. Itu militansi Banser ini menurut saya sudah over ya. Banser ini kan mengalami proses militansi yang luar biasa ya beberapa dekade ya. Banser nih terutama ya. Banser itu kan ada slogannya gitu. NKRI harga mati. Kiai yes, Aswaja yes, pesantren yes gitu kan. Jadi apa namanya hal-hal tersebut bagi Banser ini nggak bisa ditawar-tawar gitu loh. Ini harga mati gitu. Banser itu Dan Banser itu anggotanya di seluruh Indonesia 7 sampai 8 juta gitu loh. Ya kan, melebihi anggota polisi dan TNI kalau digabung. Kalau digabung mereka cuman 2,5 juta. Banser itu 7 juta sampai 8 juta. Mereka sangat militan pada hal-hal tertentu. NKRI harga mati. Kiai yes, pesantren yes, Aswaja yes gitu kan. Sehingga militansi ini kita melihat di medsos itu ramai sekali. Beberapa waktu yang lalu ya, NU atau Banser ini sangat menunjukkan antipati yang luar biasa terhadap kaum Wahabi. Ya kan disebutnya kadal gurun. Ya kan? Disebutnya Wahaboy, ya kan? Ini sebenarnya karena itu militansi yang sengaja ditanamkan kepada Banser dan kader NU secara umum gitu loh. Ya kan? Sekarang ini udah agak sepi. Tapi militansi yang sama terjadi lagi Banser atau NU secara umum berhadapan dengan kelompok-kelompok Balawi gitu loh. Jadi nggak pernah selesai, kayak kebencian yang terus-menerus dipupuk. Ah, ini bahaya. Ini namanya skismogenesis. Skisma itu kan permusuhan, tapi kemudian dilestarikan terus gitu loh. Sehingga nggak pernah selesai. Gitu loh. Bahaya. Jadi ada bara api di kalangan NU, di kalangan Nahdien, ya. Di kalangan kebencian terhadap kelompok yang betul-betul dianggap berseberangan, membenci mereka, ya kan? Kemarin saya baca tagar apa namanya? Dulu yang PKI benci NU, yang benci PKI, yang benci NU itu PKI, ya kan? Sekarang Trans 7 benci NU, Trans 7 PKI gitu kan, asumsinya kan seperti itu. Iya. Silogismenya lucu itu. Nah ini kebencian yang terus-menerus dipupuk gitu menurut saya. Ini nanti suatu saat jadi meledak, ya kan? Sehingga kita meminta ya kepada pimpinan NU ya, yang kiai yang betul-betul bisa meneduhkan suasana kaum Nahdien untuk slow down gitu kan, cooling down segala macam gitu. Ya. Nah ini yang bicara ini Profesor Jajang Jahroni, ini salah satu pendiri PCI NU Amerika Serikat ya, pengurus cabang istimewa NU Amerika Serikat. Saya juga ikut di dalamnya. Nah ini menurut saya kritik internal ya. Jadi ini beliau ini alumni Buntet, pesantren Buntet ya. Dan pokoknya NU totok lah gitu. Tapi kritik semacam ini perlu gitu ya. Nah, ini poin menarik soal sikap di NU yang harusnya itu Islam ramah, tapi kemudian berbalik menjadi kemarahan gitu ya. Dan menganggap siapapun yang mengkritik NU gitu ya terkait dengan kasus Trans 7 kemarin itu, atau mengkritik pesantren dianggap sebagai anti NU, anti pesantren gitu. Nah, salah satu yang kena getahnya itu Guru Gembul. Guru Gembul itu banyak sekali yang melakukan doxing, kecaman, ancaman, dan ada pokoknya sejumlah hal yang nanti Guru Gembul bisa ceritakan ya. Dan Guru Gembul itu sebenarnya kan spiritnya spirit yang dia pengen dia mengapresiasi pesantren, mengapresiasi NU, tapi dia nggak pengen NU itu kemudian dipersepsikan negatif, tapi oleh NU sendiri responnya kemudian kontraproduktif gitu. Itu kan sesuatu yang ya menurut saya itu hal yang biasa gitu. Nah, saya ingin mendengar penjelasan dari Guru Gembul nih soal ini nih. Gimana? Ya, terima kasih kesempatannya Kiai.
Ya, saya tidak tahu apakah video ini diunggah lebih dulu daripada video saya atau tidak, tapi saya sempat bikin video yang Hmm. menegaskan bahwa NU itu bukan Islam. Hmm. NU itu ormas Islam. Ya. Dan karena NU itu ormas Islam, maka selayaknya dia dipahami bukan sebagai agama yang suci dan sakral, tapi dia harus dipahami sebagai medan perjuangan buatan manusia yang bisa benar dan bisa salah, yang harus terus memelihara koordinasi secara internal, yang harus memelihara spirit-spirit dan idealisme mereka, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seluruhnya berbau kemanusiaan. Nah, yang kemarin-kemarin saya dengar terkait dengan misalkan Banser yang eh, mem- bisa dibilang secara provokatif mengajak orang untuk atau menawarkan untuk menggorok leher orang bagi siapapun yang menistakan kiai-kiai NU. Saya pernah mendengar ancaman itu dari Jamaah Islamiyah. Saya pernah mendengar ancaman semacam itu tuh dari ISIS. Dan pada waktu itu kita nggak khawatir dan nggak kaget karena ya mereka tuh kelompok minoritas, kelompok kecil, dan kita semua ada dalam perlindungan NU. Jadi orang-orang di Indonesia pada waktu itu selama ada NU bersama dengan kita, ISIS yang bawa-bawa bom kemana-mana, JI yang menteror bangunan-bangunan di Indonesia dan sebagainya, itu tidak terlalu dikhawatirkan karena kita ada bersama NU, kita di tengah-tengah NU, NU adalah um, ormas terbesar di Indonesia yang sangat moderat, yang terbuka dalam ruang-ruang diskusi, terbuka dalam klarifikasi, validasi, tabayun atau hal yang semacam itu. Nah, jadi sekarang tuh kita mengalami kekagetan berganda. Kekagetan yang pertama itu adalah bagaimana ceritanya ada NU yang mengatakan itu, padahal itu adalah kata-kata yang dulu diucapkan oleh musuh-musuh terbesar NU. Kita kaget akan hal itu. Dan kemudian yang keduanya itu adalah kekagetan kita berpikir, dulu kita nggak khawatir dengan ISIS karena jumlah mereka sedikit. Kalau yang menjadi radikal itu adalah NU yang punya jamaah sampai 100 juta orang di Indonesia, dan ada Banser dan teman-temannya berbagai underbow di bawahnya itu yang sampai 10 atau 20 juta, maka rakyat Indonesia benar-benar ada dalam ancaman radikalisme. Karena sekarang yang mengancam pluralisme, yang mengancam uh, inklusivitas dan sebagainya justru adalah orang-orang NU. Dan kemarin Pak Kiai, uh, ketika ada oknum, katakanlah oknum Banser NU yang mengatakan dengan ancaman yang sangat mengerikan itu, kita masih berharap bahwa itu adalah oknum. Kita berharap seperti itu. Tapi kemudian ada pimpinan tinggi PBNU yang mengatakan bahwa ancaman itu wajar. Ancaman itu lumrah. Nah, ini yang mengatakannya Wakil Sekjen NU kalau nggak salah. Ya. Itu membuat kita menjadi lebih khawatir lagi karena wow, ini bahkan sudah level kelembagaan mengatakan seperti itu. Nah, inilah kekhawatiran-kekhawatiran kita. Jadi mari kita berpikir dalam konteks kebangsaan Indonesia. NU dulu ada kader Banser kalau tidak salah yang rela mengorbankan jiwanya bawa bom keluar dari gereja menyelamatkan jamaah-jamaah orang Kristen yang mau melakukan ibadah. Dia meledak di situ, dia meninggal di situ demi membela orang-orang non-Muslim. Itu karakteristik Banser, itu karakteristik NU yang kita ingat. Mereka itu adalah kelompok orang yang mungkin keras, mungkin kasar, tapi kekerasan dan kekasaran itu tidak pernah menyasar warga Indonesia, bangsa Indonesia yang hidup dalam pluralitas seperti ini. Makanya kita benar-benar kagetnya berganda seperti itu. Dan yang luar biasanya adalah seperti yang tadi Pak Jajang sampaikan, Pak Jajang berbicara langsung to the point dan langsung pada intinya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Jajang. Kita mengingat betul dulu Gus Dur dihujat, dulu Gus Dur itu dilecehkan, dipermalukan, ditertawakan. Gus Dur tuh kiai, tapi dia ditertawakan habis-habisan oleh begitu banyak orang di Indonesia. Saya ingat itu kejadiannya di tahun 2001 sampai 2004. Saya ingat betapa dibencinya Gus Dur oleh sekelompok orang. Tetapi di kalangan Nahdliyin yang muncul itu justru adalah
pasukan berani mati. Jadi maksudnya dia nggak ofensif, dia defensif, dia membela Gus Dur, tapi nggak ada satupun di antara mereka tuh yang mengancam, dan nggak ada satupun di antara mereka yang misalkan mengeluarkan pernyataan kontroversial di ruang publik. Yang justru melakukan itu adalah Pak Habib Rizik. Pak Habib Rizik yang justru mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati, dan sebagainya. Nah, orang-orang Nahdiyin pada waktu itu, bahkan Bansernya sekalipun, defensif, tidak melakukan serangan balik dengan ancaman kata-kata yang segala rupa, itu tidak ada yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam tubuh NU. Ada sesuatu yang nampaknya sedang bertransformasi dengan atau tanpa kita sadari. Saya kemarin itu berhayal, berimajinasi, entah benar atau tidak. Apakah ini tuh muncul gara-gara NU menjadi terlalu dekat dengan pemerintahan dan menjadi, maaf dalam tanda kutip, lumbung suara dalam pemilu dan pilkada, sedemikian sehingga pimpinan-pimpinannya menjadi melupakan kaderisasi di bawah-bawahnya. Karena kejayaan NU itu kan di era Gus Dur. NU di era Gus Dur itu mereka begitu kuatnya sampai mampu face to face berhadapan dengan Pak Harto yang itu adalah simbol paling mengerikan dari otoritarian di Indonesia. Pak Harto itu smiling general. Pak Harto itu ketemu sama dia itu, orang lain itu gemeteran. Gak ada yang berani sama Pak Harto di zaman itu, tapi NU berani. Kalau nggak salah, koreksi jika saya salah, saya juga nggak tahu konteksnya, tapi Gus Dur tuh pernah mengatai Soeharto itu bodoh gitu. Nah, jadi maksud saya, jadi bargainingnya kuat, kemandirian mereka kuat, dan setelah itu NU juga ternyata melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka dalam intelektualisme Indonesia. Ya termasuk Pak Jajang sendiri nampaknya itu kan di era kejayaan NU di masa lampau gitu. Sekarang jadi profesor dan kemudian berkarya di Amerika Serikat. Itu menunjukkan bahwa kadar intelektualitas NU memang pada waktu itu memang sedang girohnya itu sedang kuat-kuatnya. Nah, tetapi NU yang sekarang ya itu makanya silahkan, saya tidak tahu jawabannya, saya hanya menduga-duga saja. Apakah ini gara-gara NU terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga ketika ada muktamar, misalkan ada isu-isu soal suap, kemudian hubungan dengan presiden, hubungan dengan penguasa dan sebagainya, dan itu terjadi terus-terusan, sehingga yang di bawah-bawahnya tidak kita kader dengan baik. Apakah seperti itu atau apa? Tapi yang jelas Pak Kiai dan Pak Profesor, sekarang netizen menghujat NU, membuli NU habis-habisan. Bahkan ketika 2 hari yang lalu, saya ingat ada gerakan media di mana media-media di Indonesia itu menampilkan semuanya tentang berita-berita baik soal pesantren gitu. Jadi mungkin ini adalah kontra naratif. Jadi media-media kemudian menceritakan hal-hal positif tentang NU, tentang pesantren dan sebagainya, tapi di kolom komentarnya tetap rakyat masyarakat Indonesia itu nggak terima dan langsung mengata-ngatai dengan begini dan begitu gitu. Nah, jadi ini adalah keresahan rakyat Indonesia karena mereka menjadi takut dan khawatir karena siapa yang dulu melindungi mereka, siapa yang melindungi ide dan gagasan mereka, siapa yang melindungi toleransi, inklusivitas mereka, siapa yang melindungi kalangan minoritas di Indonesia, sekarang adalah kelompok yang justru mengancam rakyat Indonesia. Makanya saya ingin menyampaikan, betapapun termasuk saya mohon maaf, saya mendapatkan bullying, persekusi yang cukup kuat di media, sampai ada di level yang bukan hanya main di media sosial, tapi masuk ke ruang-ruang domestik saya. Saya mengalami yang seperti itu. Nah, dan saya melihat bahwa teman-teman saya yang seperti itu juga, iya begitu. Ada seorang influencer dengan jutaan pengikut, dan dia dicintai sekali luar biasa oleh para pendukungnya, tetapi dia mengatakan, wah sekarang masalahnya sudah berat, sekarang kita mundur aja pelan-pelan karena yang kita hadapi sekarang menjadi beringas. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan, sejak tahun berapa, sejak dekade yang mana NU dilabeli beringas dan anti kritik? Ini harus kita akhiri sekarang juga, please, kita harus selesaikan ini.
bukan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia, tapi juga untuk kepentingan NU. Jadi kita berharap bahwa NU itu menjadi pengayom sama seperti dulu, NU maju dengan kalangan intelektualitas yang luar biasa, dan NU berkontribusi terhadap bangsa bukan hanya sebagai ladang suara dalam pilkada dan pemilu, tetapi karena mereka benar-benar memberikan sumber daya manusia mereka kepada bangsa Indonesia. Itu Ini keluhan saya saja. ya itu beberapa poin menarik dan mungkin juga saya kira bisa jadi podcast terpisah Mas beberapa temanya itu Kang Anu Gitu. Guru. Misalnya soal NU dan Siap. kekuasaan, soal tadi Hmm. itu ya macam-macam. Tapi ini menurut saya bagian terakhir tadi saya sebagai orang NU juga terharu bahwa memang sudah saatnya ini apa yang nggak beres di NU ini harus diakhiri gitu. Ya. Nah, Kang Jajang, ini kan yang selalu menjadi argumennya kalangan teman-teman kita yang NU ya. Kenapa mereka begitu marah? Kan mereka ada perasaan bahwa kiai atau tokoh yang mereka sanjung, yang mereka hormati itu dilecehkan. Jadi ada kesan bahwa mereka itu merasa ini orang luar, nggak tahu apa-apa tentang NU, tentang pesantren gitu ya. Tapi dengan seenaknya melakukan kayak penghinaan lah, ihanah dengan NU, dengan kiai, dengan santri macam-macam. Nah, tapi di sisi lain kan muncul video-video, potongan-potongan video yang yaitu karikatural ya, anekdot lah. Misalnya ada video seorang Gus atau kiai yang lempar jeruk dengan menghinakan, merendahkan lah gitu ya. Terus yang ngesot, terus macam-macam ya, tradisi-tradisi yang sebenarnya di NU sendiri di pesantren itu nggak mainstream. Saya selama di pesantren dulu nggak pernah ngalami ngesot macam-macam tuh nggak ada gitu. Paling cium tangan aja kan. Gitu. Nah, tetapi intinya ini soal menghormati kiai, menghormati santri itu kok seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat sensitif di kalangan NU yang mereka kemudian kayak tadi itu terkesan anti kritik gitu. Jadi kayak merasa diserang dari berbagai pihak. Ini gimana Prof. Jajang melihatnya nih? Saya kira beberapa tahun terakhir ya NU ini seakan kehilangan sense of humornya gitu. Gitu loh. Iya, Iya. Sense of humor gaya Gus Dur lah ya, yang keadaan sesulit apapun ya disikapi dengan humor dan segala macam selesai gitu kan. Nah, selama kepemimpinan sekarang Gus Khalifstakuf ya. Saya kira sense of humor itu mulai hilang gitu loh. Saya ngelihat seperti itu ya. Apalagi NU belakangan dikaitkan dengan berbagai masalah lah. Gus Yahya sendiri ketahuan dia berkunjung ke Israel, ketemu Netanyahu, sementara Netanyahu dihujat di seluruh dunia. Kemudian ada kasus tambang segala macam gitu kan. NU ditertawakan, NU emang punya kapasitas untuk mengelola tambang gitu kan. Ditertawakan seperti itu gitu. Nah, hal-hal kemudian ada kejadian lain pencabulan seksual di pesantren ya kan? Yang kata Menteri Agama itu terlalu dibesar-besarkan gitu kan. Ini kan menurut saya korban satu orang pun itu sudah terlalu banyak gitu. Ini harus disikapi dengan jernih. Jangan sampai persoalan-persoalan seperti itu terulang lagi gitu kan. Kemudian ditambah dengan ulah keluarga kiai yang disebut Gus. Gus itu saya kira Gus sebagai putra-putra kiai ya, putra-putri kiai itu muncul mungkin beberapa dekade belakangan ya. Ketika Gus Nur naik sebagai presiden, kemudian ketika PKB muncul sebagai partai yang cukup besar gitu kan, itu membawa perubahan yang luar biasa di kalangan pesantren dan NU. Banyak putra kiai yang kemudian beralih menjadi politisi, nggak mau gaji lagi. Kemudian gaya hidupnya mulai berubah dan segala macam. Sebagai kelas sosial ya, saya kira kelas sosial ya, itu muncul mungkin 90-an, kemudian 2000 sampai sekarang gitu. Ini adalah dampak dari
gaya, meskipun nggak bisa digeneralisir ya, gaya pesantren di Jawa Barat mungkin berbeda dengan di Jawa Tengah dan Jawa Ya, Timur. pesantren itu beragam sekali. Beragam sekali ya, Ya. beragam sekali. Saya selama di pesantren itu nggak pernah ngesot, ya kan? Ya saya salaman sama kiai ya cium tangan gitu kan, menundukkan nggak kontak mata ya. Ya. Kemudian kita jalan agak membungkuk sedikit tapi tidak ngesot juga gitu kan. Ya. Nah saya lihat sekarang kiai itu beragam gitu. Saya lihat Gus Baha itu lebih santuy dia, Ya. jalannya biasa aja, nggak Dan sangat sederhana. dan sangat sederhana. Pitch-nya begini gitu Ya. kan. Itu kan sangat sederhana. Dan Kemudian, itu yang membuat banyak kalangan respect kan ke beliau Iya. gitu loh. Jadi sesuatu yang inilah santri sosok pesantren yang ideal gitu Iya. kan. Sosok kiai ya, Ya. kiai muda yang ideal ya seperti itu. Nah cuman kan bagi media mungkin Gus Baha ini nggak menarik, ya kan, nggak menaikkan rating gitu Oke, kan. ya, Nah, ya. maka yang dicari itu kiai-kiai yang yang lempar-lempar jeruk itu kan, yang ya siapa itu kan melecehkan itu kan, lempar-lempar jeruk itu. Nah itu jadi ada kesan seperti itu dari kalangan media. Kalau media kan di mana-mana sama, dia naikin rating, Ya, naikin ya. rating. Kalau bikin acara pesantren kira-kira ratingnya naik apa enggak gitu. Nah, saya kira yang terjadi kemarin itu adalah kejeblosan. Kemudian ini disikapi secara overreaktif oleh kalangan NU. Maka yang terjadi adalah kemarahan-kemarahan ditambah dengan NU yang mulai kehilangan sense of humornya gitu loh. Yang terjadi seperti ini, kemarahan. Ya kan? Apalagi ya kita tahu beberapa bulan belakangan ini mantan Menteri Agama yang notabene adalah adik dari Ketua PBNU tersandung masalah korupsi gitu kan. Masalah haji gitu. Wah, ini kan waktu itu diam-diam aja gitu kan. Pas pesantren Trans TV Trans 7 ngeluarin acara langsung itu. Ya kan? Sangat reaktif, kelihatan sekali defensif, reaktif gitu. Yang kemudian itu yang menyulut amarah di kalangan para santri-santri Nahdien dan gitu loh. Ya. Bacaan saya seperti sebenarnya kalau misalnya sense of humor itu masih dipertahankan di NU ya. Itu kan misalnya nih cara menyikapi Trans 7 ya. Saya bayangin ya, ada video Trans 7. Itu kan sebenarnya ngambil dari video potongan-potongan video kan. Pengen menarasikan NU itu feodal, NU itu seperti itu. Tapi menampilkan sosok kiainya kan keliru itu. Kiainya itu sangat sederhana, sangat zuhud, sangat hidupnya itu jauh dengan bertolak belakang dengan narasinya Trans 7 sebenarnya kan. Betul. Nah kalau disikapi dengan ada sense of humor, kan tinggal ya diketawain aja kan. Trans 7 nggak ngerti apa-apa itu gitu misalnya. Kan selesai harusnya kan. Betul. Atau harus bikin video tandingan gitu misalnya. Yang kayak gitu. Dan memang ya harus minta maaf karena melakukan kesalahan fatal dengan Kiai Anwar gitu kan, Kiai Lirboyo itu gitu. Tapi yang terjadi kan reaksinya begitu. Iya, karena itu tadi ada akumulasi perasaan semacam kehilangan kepercayaan segala macam gitu kan. Ditambah ini ya udah meletup menjadi kemarahan yang nggak terkendali itu. Itu loh. Ya. Kalau Guru Gembul gimana melihat kenapa seperti ini terjadi di NU? Kok ada perubahan itu tadi? Ini saya pikir, saya mohon maaf ya, tapi saya pikir ini jatuhnya sudah asobiyah, sudah fanatik ke dalam golongan. Jadi fanatik ke dalam golongan itu adalah salah satu perbuatan yang dibenci sama Nabi kan. Jadi Nabi itu bilang mereka tuh di luar kelompok kami dan bahwa mereka itu menjijikkan. Orang-orang yang asobiyah itu adalah orang yang mereka marah karena golongan, mereka marah karena kelompok, bahkan mereka bertempur itu juga demi panji-panji kelompok. Nah, itu sudah asobiyah. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, kalau misalkan mereka mencintai agama Islam dan mereka adalah representasi dari agama Islam, maka mereka marah
ketika korupsi merajalela di Indonesia. Mereka marah ketika kecabulan terjadi di lembaga pendidikan. Mereka marah ketika ada pimpinan-pimpinan mereka justru yang nampak berkolaborasi dengan musuh-musuh Islam atau musuh-musuh kaum muslimin misalkan. Tapi itu semua tidak terjadi. Yang mereka marah dan mereka menghalalkan darah manusia itu justru adalah ketika kiai atau pimpinan mereka itu dianggap dilecehkan. Nah, bisa nggak kita misalkan mengubah fanatisme yang sangat kuat itu menjadi fanatisme yang kembali ke track Nahdlatul Ulama gitu. Jadi maksudnya mereka bayangkan ada sekian juta, tadi dikatakan ada 7 juta Banser NU. 7 juta Banser NU itu bukan menggeruduk orang-orang yang berseberangan dengan NU, tapi membantu Presiden Indonesia untuk melawan korupsi, ngegeruduk para koruptor misalkan seperti itu. Menggeruduk judol yang ke Kamboja datang bareng-bareng, itu justru akan menjadi sebuah pemandangan epik yang sangat-sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu benci luar biasa sama koruptor. Nah, dengan 7 juta kekuatan itu, misalkan, mereka kalau misalkan mau dan kalau misalkan mereka bisa diarahkan ya, mereka bisa diarahkan untuk menjadi fanatik, itu bukan fanatik kepada golongan, tetapi fanatik itu fanatik kepada kebenaran, fanatik anti kemaksiatan, dan seterusnya. Termasuk juga ini fanatik dalam berjihad untuk menyelesaikan masalah-masalah internal. Seperti tadi disinggung oleh Pak Jajang, Menteri Agama kita yang juga kebetulan berasal dari NU, itu kan mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren itu dibesar-besarkan oleh media. Padahal faktanya tidak seperti itu, Pak. Jadi saya ada data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2015 itu ada 130 kali laporan pelecehan seksual, kekerasan seksual di pesantren. Nah, 130 itu yang dilaporkan, dan tentu saja jumlahnya pelaporan itu kadang satu tapi kadang lebih dari satu. Nah, artinya apa? Artinya dalam 1 minggu itu ada 4 kali, Pak, di pesantren itu. Jadi rata-rata kalau 130 per 6 bulan itu kan berarti per minggunya rata-rata 4 kali pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Bayangkan seandainya NU fanatik kepada NU-nya dan fanatik kepada anti kemaksiatannya, maka saya yakin angka itu bisa dihajar, bisa dihilangkan, karena orang-orang kemudian bukannya mencari-cari media mana yang memberitakan, bukan. Tapi mereka mencari-cari siapa yang tega-teganya menjelek-jelekan NU dengan melakukan aktivitas seksual menyimpang di pesantren. Pesantren itu identik dengan NU, pesantren identik dengan Islam. Siapapun yang melakukan pelecehan seksual di pesantren berarti mengkhianati NU dan mengkhianati Islam. Maka saya harus melawan mereka, bukan melawan media yang memberitakan itu. Nah, jadi Kementerian Agama, saya kemarin komplain keras kepada Pak Menteri Agama. Dengan hormat saya katakan beliau itu nampak orang zuhud, nampak orang soleh, nampak orang yang benar-benar baik hati, santun, toleran, dan kita semua melihat itu. Tetapi ketika beliau mengatakan media membesar-besarkan, media justru mengecil-ngecilkan. Saya ada analisis data, media-media itu hanya memberitakan kasus-kasus pelecehan seksual itu sekitar 1 bulan sekali di pesantren, sedangkan faktanya adalah 4 kali sebulan, 4 kali seminggu. Nah, artinya justru malah dikecil-kecilkan. Nah, ayo saya ajak Banser, saya ajak orang-orang Nahdiyin, fanatisme mereka gak usah dipudarkan, tapi arahkan bukan pada fanatisme buta asobiah, tapi pada bahwa bendera mereka, perjuangan mereka, genderang perang mereka diarahkan bukan untuk sesama anak bangsa, bukan untuk sesama kaum beragama, tetapi untuk kemaksiatan, untuk kejahatan, tanpa peduli apakah kemaksiatan itu ada di dalam atau di luar tubuh NU. Saya yakin sekali masyarakat Indonesia benar-benar berharap bahwa NU menjadi orang-orang yang seperti itu. Mereka fanatik, siap mati seperti yang kemarin itu. Siap mati bukan soal membela gereja,
membela orang-orang, bukan. Tapi rela mati untuk bisa menegakkan keadilan dan melawan kejahatan dan kemaksiatan. Saya sih berharapnya begitu sih Pak, sebagai orang luar. Oke, saya kira ini harapan yang menurut saya bagus lah, dan ini momen yang tepat lah untuk menyampaikan unek-unek dan kritikan dari Prof. Jajang Jahroni dan Guru Gembul di Hari Santri ini. Terima kasih atas obrolannya dan atas diskusinya Prof. Jajang Jahroni dan Guru Gembul. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.